Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan final progress tugas besar ERD. Di sini kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama Diandra Nanditya Mulkis, bertugas sebagai analisis bisnis dan progres ERD. Yang kedua saya sendiri Rizky Yusuf Maulana, bertugas relasi antar entitas dan progres. Dan yang ketiga Muhammad Lutfi Arismail Putra Brilian sebagai analisis bisnis. Analisis bisnis Fit Life Gym. Yang pertama kita membahas entitas dan atribut. Yang pertama terdapat entitas pelanggan, atributnya ID pelanggan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan status keanggotaan. Yang kedua entitas pelatih atau instruktur, atributnya ID pelatih, nama, jenis kelamin, spesialisasi, kualifikasi, jadwal kerja, dan rating pelatih. Yang ketiga entitas kelas, atributnya ID kelas, nama kelas, jenis kelas, waktu kelas, durasi, pelatih, biaya kelas, kuota kelas, dan status kelas. Yang keempat entitas fasilitas, atributnya ID fasilitas, nama fasilitas, jenis fasilitas, status fasilitas, dan tanggal pemeliharaan. Yang kelima entitas pembayaran, atributnya ID pembayaran, ID pelanggan, jenis pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Yang keenam entitas jadwal, atributnya ID jadwal, jenis layanan, tanggal dan waktu, pelatih, dan lokasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diandra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan. Oke, untuk pertama ini relasi antar entitas pelanggan dan pembayaran. 1. Relasi. Pelanggan ini melakukan pembayaran. Setelah itu jenis relasinya satu ke banyak, itu seperti one to many. Setiap pelanggan dapat melakukan banyak pembayaran. Misalnya pembayaran untuk keanggotaan, kelas, atau produk. Namun setiap pembayaran hanya dapat dikaitkan dengan satu pelanggan. Maksudnya atribut yang terlibat ini seperti ID pelanggan, ID pembayaran, ID pelanggan. Lanjutnya, relasi antar entitas, pelanggan dan kelas. Relasi, pelanggan mengikuti kelas, jenis relasi, banyak ke banyak, many to many. Seorang pelanggan dapat mengikuti banyak kelas, misalnya yoga, pilates, atau zumba, dan setiap kelas bisa diikuti oleh banyak pelanggan. Atribut yang terlibat ini dia ID pelanggan, ID kelas. Nah, ini kita gunakan entitas penghubung antara ID pendaftaran kelas, ID pelanggan, dan ID kelas. Lanjut, relasi antar entitas pelatih dan kelas. Relasi, pelatih mengajar kelas. Jenis relasinya satu ke banyak, one to many. Setiap pelatih dapat mengajar banyak kelas, tetapi setiap kelas hanya dapat diajar oleh satu pelatih tertentu pada suatu waktu. Atribut yang terlibatnya ID pelanggan, ID kelas, ID pendaftaran kelas, ID pelanggan, ID kelas. Selanjutnya, relasi antar entitas, kelas dan jadwal. Relasi, kelas memiliki jadwal. Jenis relasinya satu ke banyak, one to many. Setiap kelas, misalnya yoga atau zumba, bisa diadakan beberapa kali, sehingga memiliki banyak jadwal setiap hari. Jadwal mengacu pada kelas tertentu. Terus atribut yang terlibatnya ID kelas, ID penghubungnya, ID jadwal, ID kelas, tanggal, dan waktu. Selanjutnya, relasi antara entitas, fasilitas, dan kelas. Relasi menggunakan fasilitas, jenis relasinya banyak ke banyak, many to many. Kelas yang ada mungkin menggunakan berbagai fasilitas di gym, seperti ruang yoga, ruang angkat beban, atau mesin treadmill. Sebaliknya, setiap fasilitas bisa digunakan oleh banyak kelas. Atribut yang terlibat ini dia ID fasilitas, ID kelas, entitas penghubungnya, ID kelas, dan ID fasilitas. Selanjutnya, relasi antar entitas, pembayaran dan keanggotaan. Relasinya pembayaran dilakukan untuk keanggotaan. Untuk jenis relasi, satu ke banyak, one to many. Pembayaran ini yang dilakukan pelanggan biasanya terkait dengan biaya keanggotaan, seperti pembayaran untuk paket bulanan atau tahunan. Setiap pembayaran hanya untuk satu jenis keanggotaan. Untuk atributnya ID pembayaran dan ID pelanggan. Selanjutnya, ini seperti alur bisnis.
Yang pertama, pemasaran dan akuisisi pelanggan. Aktivitas pemasaran bertujuan ini untuk menarik pelanggan baru. Setelah mereka tertarik, mereka mengunjungi situs atau gym untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang layanan. 2. Pendaftaran dan pembayaran keanggotaan. Pada tahap ini, pelanggan mendaftar dengan memberikan informasi dasar dan memilih jenis keanggotaan yang mereka inginkan, lalu melakukan pembayaran untuk mengaktifkan keanggotaan mereka. Selanjutnya, pemilihan layanan. Nah, ini pemilihan layanan ini seperti pelanggan kemudian memilih layanan yang sesuai dengan tujuan mereka, seperti kelas grup atau sesi personal training, dan melanjutkan dengan pemilihan jadwal yang sesuai. Penggunaan fasilitas, pelanggan yang sudah terdaftar dapat mengakses berbagai fasilitas gym untuk latihan mandiri atau mengikuti kelas. Selanjutnya, ini dia progres RD-nya, bisa dilihat untuk prosesnya ya. Oke, lanjut saja. Nah, ini. Udah, kami dari kelompok 10 untuk final tugasnya kita akhiri. Sebelum itu, mohon maaf, siapa namanya? Lutfi ini mungkin agak berkendala untuk pengerjaan tugas ini, jadi kita berdua aja dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.